Apa sih menurut Kang Ucok ketika melakukan penanaman dengan mengutamakan pupuk organik dan pupuk sintetis atau kimia ini hanya sebagai pelengkap dan pendorong? Sisi apa yang Kang Ucok rasakan? Yang saya rasakan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, saya lagi di tempatnya Kang Ucok dan lagi bikin video karena hujan nih, gerimis. Jadi sambil memanfaatkan waktu, saya coba untuk menggali ke Kang Ucok mulai dari proses awal. Supaya dari rentetan video yang sudah diposting, ada kejelasan lagi Kang Ucok. Jadi pemirsa, sambil kita memperdalam, memperjelas apa yang dilakukan Kang Ucok, saya akan coba gali dengan beliau. Kang Ucok, tolong jelaskan dari proses awal lagi nih. ya, Pertama penyiapan lahan. penyiapan lahan. Ini lahan bekas toh? Lahan bekas ini. Oke. Ketika penggunaan lahan bekas ini, apa yang Kang Ucok lakukan? Yang saya lakukan itu lahan bekas itu saya cangkul-cangkul dulu tengahnya. Jadi dicacah gitu. Tidak dirubah bedengan ya, Tidak hanya dirubah. digemburkan lagi. Cacah doang. Oke. Terus saya masukkan kapur dolamit. Itu udah cukup sih, udah. Terus saya tutupin lagi. Hanya kapur dolomit. Kapur dolamit. Itu untuk dosis dolomit perkiraan seberapa Kang Ucok yang digunakan? Ini untuk lahan 1.500 itu ya. Yang udah saya masukin itu sekitaran 8 karungan. 8 karung di awal ya. Iya, di awal. Dan tanpa pupuk dasar. Tanpa nggak pakai pupuk dasar ya seperti di pertama dijelaskan. Setelah ditaburi dolomit, digemburkan, dikasih dolomit terus ditutup mulsa. Saya tutup mulsa. Oke. Selanjutnya terus saya langsung lobangin. Ini kan lahannya tumpang sari gitu. Tumpang sari Iya. dengan bawang ya waktu itu. Saya nanam bawang dulu itu. Misalnya. Pas bawang umuran ya seminggu, saya susul sama cabe ya. Udah gitu ya udah tinggal pemupukan normal gitu. Dan soalnya saya udah bikin fermentasian air cucian beras. Oke, itu yang jadi andalan. Dan saya yang paling ingat kata-kata efek pupuk kimia itu kejam. Nah, itu yang saya paling masih ingat Kang Ucok, kata-kata kenal pertama itu. Oke. Setelah disiapkan untuk penanaman tanpa pupuk dasar, oke lah kita nggak usah bahas tumpang sarinya yang bawang itu ke cabai lah, ke cabai ya, karena hasilnya juga bawang tidak maksimal ya waktu itu. Nah, ketika awal pemupukan setelah pindah tanam nih Kang Ucok, berapa hari mulai aplikasi pupuk? Saya itu udah mulai aplikasi itu di umuran 5 hari. 5 hari. Iya. Dikocor dengan pupuk air beras itu. Iya, air cucian beras. Dengan dosis? Dengan dosis masih 30 liter untuk per 200 liter. Jadi 30 liter air cucian beras dicampur dengan air 200 liter. Jadi 30 liter air cucian beras yang sudah difermentasi tentunya dicampur dengan 200 liter. Oke. Kemudian interval berapa hari ke pemupukan berikutnya? Itu saya pakai, kalau nggak salah untuk awal itu 2 kali. Yang ketiga kalinya masuk kimia. 2 kali itu minggu pertama, minggu kedua air cucian beras. Minggu ketiga baru dikasih apa? Masuk NPK normal. NPK 16. Ditajuk atau dikocor? Dikocor juga. Dikocor. Dosisnya? Dosisnya itu
per drum itu saya pakai 2 kilo 2 kilo. Kecil ya. kecil, Drum yang berapa liter? 200 liter. 200 liter. Berarti normal 1 kilo per 100 Iya. liter. Dosis yang dikocorkan sama. Sama 1 gelas. 1 gelas. Oke, itu di minggu ketiga. Di minggu keempat. Di minggu keempat udah kalau kayak gitu tinggal rollingan aja. 1 minggu organik, kan minggu ke depannya itu pakai organik, minggu ke depannya pakai kimia. Oh, jadi selang-seling gitu ya. Selang-seling. Minggu ini fermentasi air cucian Iya. beras itu, minggu berikutnya NPK gitu, seperti itu. Jadi kalau dibanding-banding persentase yang paling tinggi itu yang mana? Yang saya utamain itu organik. Organiknya yang paling utama tetap ya. Itu di vegetatif ya. Iya. Ketika memasuki fase generatif, Kang Ucok, Generatif itu udah saya robah NPK-nya pakai grower. naik ke grower. Tapi grower itu nggak saya kocor, tancap. Untuk organik itu selama mau ke 3 bulan itu saya fullin di organik. Jadi organik itu dikocor, ditancap itu grower. Itu kalau untuk tancap itu, untuk tajuk ini, grower dicampur nggak? Kalau grower nggak saya campur sih. Nggak dicampur, hanya grower aja. Grower doang. Oke. Kemudian untuk pengocoran itu interval berapa hari? Itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Tetap jadi rutin aja ya, Rutin pupuk itu, fermentasi air beras ini setiap minggu ya, dari awal sampai generatif gitu ya. Kecuali di generatif ditambah grower. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus. Jadi sama sekali tidak ada NPK yang dikocorkan. Itu cuman awal-awal doang sih. Mungkin kalau dihitung yang masuk itu cuman antara 2 kali kalau nggak salah itu NPK itu yang dikocor. Yang dikocor. Artinya kecil ya. Kecil gitu. Sisanya saya tancap gitu soalnya. Ditajuk. Iya, tajuk. Sampai saat ini. Nah, kalau untuk masalah pengendalian hama penyakit kan saya lihat pohon sehat. Ketika musim hujan juga tidak terkena busuk daun, busuk batang. Alhamdulillah layu. Mudah-mudahan nggak ada ya. Clear gitu. Dari vegetatif perawatan fungisida dan insektisida apa yang Kang Ucok Kalau gunakan? vegetatif itu ultradap gitu. Terus ultradap pakai ambition, saya spraynya. Spray. Untuk funginya itu pakai mangkojeb, ya untuk inseknya Avidor palingan. Avidor. Gitu. Abamectin pakai ketika? Abamectin itu jarang sih. Jarang, karena alhamdulillah keriting aman ya. Aman, masih aman. Nah, dari proses penanaman ini, apa yang gangguan yang pernah sedikit bikin pusing untuk mengupayakan menyehatkan kembali? Yang untuk menyehatkan kembali itu mungkin dari keriting sebenarnya. Keriting ya. Iya. Ada gejala keriting tapi akhirnya normal seperti yang pernah kita tunjukkan ya. Nah, solusi keriting saat itu yang dilakukan apa, Kang Ucok? Saya itu pakai akarisida sih. Akarisida campur apa? Akarisida campur sama ya ambition gitu. Oh, jadi dicampur dengan asam amino. Asam amino untuk merangsang tunas ya. Tunas. Oke. Kang Ucok, mungkin dari perjalanan sekarang kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan. Alhamdulillah harga oke gitu ya, alhamdulillahnya itu. Nah, apa sih menurut Kang Ucok ketika melakukan penanaman dengan mengutamakan pupuk organik dan pupuk sintetis atau kimia ini hanya sebagai pelengkap dan pendorong doang. Sisi apa yang Kang Ucok rasakan? Yang saya rasakan itu kegemburan tanah. Kegemburan tanah memang beda ya. Soalnya saya yang utamain itu kegemburan tanah kalau untuk di cabai. Ya untuk menjaga pH. Nggak mudah drop ya. Nggak mudah drop. Dari sisi kesehatan tanaman? Kalau sisi sehat tanaman ya mungkin normal gitu. Normal. Tapi dibanding sebelumnya sering mengalami gagal kalau yang full kimia? Iya, saya sering gitu. Makanya saya kimia itu ngeri-ngeri sedap sih. Gitu ya. Jadi baru sekarang terasa ketika kita konsisten. Konsisten doang sih ya. Hanya harus sabar mungkin ya, pupuk organik itu karena pertumbuhannya slow gitu ya. Tapi hasil akhirnya oke. Ya, alhamdulillah. Apa yang Kang Ucok pesankan bagi teman-teman kalau ingin mencoba mengikuti hal yang sama? Nggak usah khawatir. Ya, yang penting komitmen sih. Kalau ibaratnya kadang nanam cabai itu kita tahu semi organik, pemakaian itu awal doang. Selanjutnya udah enggak. Sisanya mah ya balik lagi ke kimia. Karena
balik lagi yang saya rasain tuh emang males cari organik itu, cari bahannya gitu. Prosesnya Emang bikin udah habis fermentasian udah stop itu. bikinnya lagi tuh males. Males Kang itu. Ucok selalu kalau kehabisan air beras minta tetangga. Cari-cari. Heeh. Tapi memang secara kualitas Kang Ucok sangat merasakan perbedaannya ya. Beda sih, emang beda. Artinya yang full kimia Full, dengan yang kita maksimalkan organik itu, ya kita bisa lihat sendiri memang luar biasa gitu menurut saya, alhamdulillah. Ada pesan lain Kang Ucok ketika aplikasi organik ini? Ya, Selain konsistensi, kesabaran, apalagi? yang penting sering ngejaga pH lah. pH paling utama. Yang utama itu pH. Untuk mengutamakan pH itu, menjaga pH, apa yang Kang Ucok andalkan? Dolomit? Paling dolomit. Selain dolomit, asam humat suka pakai? Kalau asam humat itu mikannya itu sama organik. Oh, ada aplikasi rutin. Kadang asam humat ditambahkan ke organik. Aman itu ya? Ya alhamdulillah. Kalau ibaratnya ya sebenarnya kalau mau ada tambahan balik lagi ke kayak Trico M21 itu buat tambahannya. Trichoderma M21. Ditambahkannya itu ke fermentasi atau langsung ke ketika mau langsung pemakaian juga boleh. Gitu. Jadi yang udah dicairkan ditambah lagi M21 atau Trichoderma biar gitu. Full sekalian. Full bakteri yang menguntungkannya. Oke, sangat luar biasa. Tapi intinya bahwa ada satu perbedaan dari baik obrolan ini, video yang sebelumnya, ada yang diutamakan aplikasi ke lahan, ke tanah, itu adalah pupuk organik yang hasil fermentasi sehingga menjaga kegemburan tanah itu memang terasa ya Kang Ucok ya. Luar biasa. Saya banyak belajar ke Kang Ucok tentang masalah ini. Jujur aja Kang Ucok. Ada lagi yang mau disampaikan Kang Ucok di obrolan ini? Udah cukup ya. Oke. Dan saya terima kasih Kang Ucok. Jadi beberapa orang yang suka komen menghubungi Kang Ucok. Saya terima kasih sudah dibantu direspon karena memang niat kita kan ingin berbagi apa yang kita bisa sekecil apapun. Jadi pemirsa, mungkin itu obrolan ringan di saung yang sederhana ini saya dengan Kang Ucok, seorang petani milenial di Mancak, Anyer, Serang ya, maksudnya Kabupaten Serang. Mungkin itu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.